Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, para pendengar di Robani yang dimuliakan Allah. Mari kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali diizinkannya untuk belajar, diizinkannya untuk mendalami agamanya. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi ibadah bagi kita bersama insya Allah. Kita juga harus tak pernah lupa untuk berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam yang kita ucapkan itu bisa menjadi bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai dan benar-benar merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan satu harapan yang sama bahwa di Yaumul Mahsyar kelak kita mudah-mudahan adalah bagian dari umatnya yang pantas atau layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Para pendengar di Robani yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian duha kita terkait dengan kaidah fikih yang berhubungan dengan persoalan ibadah. Kita sudah bahas pada pertemuan yang terakhir itu kaidah yang berbunyi al-qurbatu mabnaha 'ala niyat. Ibadah atau perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, mabnaha 'ala niyat. Itu asasnya dia harus senantiasa dibangun di atas niat. Bahkan la yakunul fi'lu ibadatan illa bin niyati wal qasdi. Satu bentuk perbuatan itu tidak akan menjadi sebuah ibadah kecuali kalau seandainya dengan niat dan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa contoh sudah kita angkat dalam persoalan ini. Di antaranya dulu kita ingatkan kembali, contohnya adalah kalau seandainya ada orang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak melaksanakan apapun yang bisa membatalkan puasa, tapi dia tidak meniatkannya untuk berpuasa, dia tidak meniatkannya untuk sebagai sebuah ibadah, maka makan dan minumnya itu tidaklah akan menjadi ibadah yang berpahala. Ada orang yang mengelilingi Ka'bah 7 putaran, tapi dia tidak meniatkannya untuk sebagai sebuah ibadah, tetapi hanya sekedar berkeliling atau ada mencari sesuatu yang hilang, maka mengelilingi Ka'bah ketika itu tidaklah akan disebut sebagai ibadah tawaf. Dia tidak sedang bertawaf. Nah, dari sini kita mengerti sekali bahwa niat itu akan sangat berfungsi untuk menetapkan satu bentuk ibadah. Maka dalam hadis yang sebagai landasan kaidah dulu yang sudah kita sampaikan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niatnya. Ini satu contoh yang dulu sudah pernah yang sudah kita sampaikan, dan sekarang kita masih akan melanjutkan ke penjelasan dari kaidah ini. Sebab kaidah ini juga masuk dalam persoalan pahala dan dosa. Kalau yang tadi itu untuk menentukan dia ibadah atau tidak. Nah, ternyata kaidah ini juga berhubungan dengan persoalan pahala atau dosa. Seseorang yang melakukan satu perbuatan, apakah dia berdosa atau berpahala, itu ternyata juga dipengaruhi oleh niat. Ketika
niatnya untuk sesuatu yang baik, maka dari niat itu dia bisa akan mendapatkan kebaikan. Kita bisa melihat beberapa contoh. Di antara contoh ini banyak disampaikan oleh Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam beberapa bukunya. Ada dalam I'lamul Muwaqqi'in, ada dalam kitab Ighatsatul Lahafan, ada dalam kitab Zadul Ma'ad. Itu semua adalah karya besar dari seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa yang diantara contoh yang bisa diangkat? Di antaranya adalah lau jama'a ajnabiyatan yazunnuha zaujatahu au amatahu lam ya'zam bidzalik. Artinya adalah apabila ada seseorang yang menggauli seorang perempuan, dia mengira itu adalah istrinya, atau dia menganggap itu adalah budaknya. Jadi ada seorang perempuan tanpa dia sadari, dia dalam pikiran dia itu adalah istri dia. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Maka kata Ibnul Qayyim, lam ya'zam bidzalik. Dia tidaklah berdosa dengan perbuatannya tadi itu. Wa qad yusabu bi niyatihi. Dan mungkin saja dia mendapatkan pahala dengan niat baiknya. Ya, karena dia sedang tidak menyadari bahwa yang dia lakukannya itu adalah sebagai satu kesalahan. Nah, oleh karena itu ternyata dia bukan istrinya. Dia gauli dengan keyakinan itu adalah istri, yang ternyata tidak, lam ya'tsam bidzalik. Dia tidaklah berdosa. Sebaliknya ada lagi contoh yang disampaikan, lau jama'a fi zulmatin man yazunnuha ajnabiyyah fabanat zaujatuhu asima ala zalika biqasdihi. Seandainya ada seseorang yang menggauli, ini kebalikan yang tadi. Seorang laki-laki yang menggauli seorang perempuan di kegelapan malam. Dia anggap itu orang lain, tapi ternyata itu adalah istrinya. Dalam keyakinan dia bahwa perempuan yang digauli dalam kegelapan tadi itu adalah wanita yang tidak halal bagi dia. Digauli juga oleh dia dengan keyakinan seperti itu. Dan ternyata perempuan itu adalah istrinya. Asima ala zalika biqasdi. Maka dia berdosa atas niat buruk yang ada di hati dia. Dalam keyakinan dia tadi kan perempuan itu adalah perempuan yang ajnabi, ya, perempuan yang tidak halal bagi dia. Ternyata kalau itu tentu sesuatu yang tidak dibolehkan untuk digauli. Sekarang digauli juga oleh dia. Maka dengan niat seperti itu atau dalam keadaan seperti itu, maka dia bisa berdosa. Nampak oleh kita dalam persoalan halal haram, di situ ada pengaruh niat. Nah, maka disinilah pentingnya untuk mendudukkan sebuah niat. Ada lagi contoh yang lain, lau akala ta'aman haraman yazunnuhu halal lam ya'sam bihi. Jika seseorang memakan makanan yang haram, dia kira itu halal. Makanan itu sebenarnya haram. Ada orang jualan makanan, anggap aja umpamanya nasi bersama lauknya. Dalam pikiran dia bahwa daging yang dia makan itu adalah daging sapi. Dan daging sapi itu hukumnya adalah halal. Tapi ternyata setelah selesai dia makan, barulah diberitahu kepada dia bahwa yang dimakannya itu adalah daging babi, yang hukumnya adalah haram. Maka memakan sesuatu yang haram dengan dugaan bahwa itu adalah halal, lam ya'sam bihi. Maka yang memakan tadi tidak akan mendapatkan dosa. Dan sebaliknya,
lau akalahu wa huwa halal yazunnuhu haraman wa qad aqdama alai athima biniyati. Apabila seseorang memakan makanan itu dalam pikiran dia adalah makanan yang haram, dalam keadaan yakin itu haram dimakannya juga, yang ternyata yang dimakannya tadi adalah makanan yang halal, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia sengaja untuk memakan sesuatu yang dianggapnya haram. Kalau memang dianggap itu sebagai makanan yang haram, jangan dimakan. Sekarang dimakan juga, maka itu yang membuat dia bisa berdosa. Ada lagi contoh yang lain, lau rama saidan fa asaba ma'suman lam ya'tham. Apabila seorang berburu, dalam keadaan berburu dia memanah buruannya, tapi hewan buruan itu tidak kena, fa asaba ma'suman, yang kena justru adalah orang yang tak berdosa, lam ya'sam, maka dia tidaklah berdosa dengan kesalahannya tadi itu, karena yang diniatkannya dalam tembakannya tadi adalah said, adalah binatang buruannya, bukanlah orang yang tersalah di dalam tembakan buruannya tadi itu. Dan sebaliknya, walau rama ma'suman fa akhta'a wa asaba saidan athima. Seandainya dia sengaja untuk mengintai, menembak seseorang yang tak berdosa, tidak kena orang tadi, tapi justru yang kena adalah seekor binatang buruan yang ada di sebelah dia, dia tetap berdosa. Dia tetap berdosa dengan perbuatannya yang salah tadi, karena dia telah melakukan sesuatu dengan niat yang salah. Apa dosa maksuman tadi? Kok dia tembak begitu? Dia melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar dalam kesalahannya itu, maka disitulah datangnya dosa itu. Walaupun ternyata tidak kena, yang kena justru adalah hewan buruan. Nah, sementara kebalikannya, ada orang yang sengaja menembak hewan buruan, tidak kena pula hewan buruan itu, yang kena justru adalah orang yang tak berdosa, yang tak bersalah. Maka dia tidaklah dianggap berdosa dengan perbuatannya tadi, dan yang membedakan itu semua adalah niat. Dari sisi inilah kita dapat memahami bahwa Rasul pernah mengatakan al-qatil wal maktul finnar. Ya kan ada hadis Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh finnar. Ada orang saling berbunuhan, dua-duanya sudah dendam kesumat, saling bunuh-bunuhan. Satu mati, satu tidak. Kata Rasul, al-qatil wal maktul finnar. Kedua-duanya bisa mendapatkan neraka. Dari mana dapatnya? Dari mana caranya? Kok bisa dua-duanya? Bukankah yang salah adalah yang membunuhnya saja? Lalu kata Rasul, bukankah yang dibunuh itu dia juga punya niat yang sama untuk melakukan pembunuhan. Nah, ikhwati fillah, ini sebagai sambungan dari penjelasan kaidah kita yang sebelumnya, di mana itu memperdalam makna hadis yang tadi sudah kita sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kalau seandainya kita coba dalami dalam berbagai bab-bab fikih dalam persoalan niat ini, di mana dikatakan tadi bahwa niat ini yang akan benar-benar menentukan. Ada perbuatan yang baik, tapi kalau dengan niat yang salah, maka perbuatan baik itu dengan niat yang salah tadi dia akan mendapatkan dosanya. Dalam bab-bab fikih itu akan sangat banyak sekali. Apa contohnya?
ada satu bentuk larangan dalam praktek nikah, itu ada namanya tahlil, nikah tahlil, muhallil. Seseorang yang sengaja untuk menikahi seorang perempuan, tapi sebenarnya dia tidak untuk menjadikannya sebagai istri. Dia hanya sekedar untuk menghalalkan kembali perempuan itu kepada mantan suami yang pertamanya. Karena kalau seandainya seorang istri sudah ditolak 3 oleh suaminya, maka suami itu tidak boleh rujuk langsung kepada istrinya itu. Kecuali kalau seandainya dia nikah dulu dengan laki-laki yang lain, bercerai dan habis masa iddah dari suami yang kedua, baru boleh. Nah sekarang muncul cara untuk diakali. Pada masa jahiliyah dulu sering seperti itu, diakali oleh dia. Bagaimana caranya? Dengan nikah tahlil. Menyuruh seseorang agar nikah dengan mantan istrinya, tetapi bukan untuk dijadikan istri selamanya, hanya sekedar untuk menghalalkan. Dengan arti kata nikah hari ini, tidur semalam bersama dia, besok dia harus menceraikan lagi. Dalam hal ini, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lah. Rasul melaknat dua-duanya, baik laki-laki yang sebagai mantan suaminya atau laki-laki yang diupah untuk menghalalkan kembali yang tadi itu. Itu yang disebut dengan muhallil. Padahal kalau kita lihat persoalan nikahnya, ada saksi, ada mahar, ada wali. Nikah itu menjadi sebuah ibadah. Tapi ketika niatnya sudah tidak baik, niat tahlil itu berarti niat yang tidak baik. Niat untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang didapatkannya justru bukanlah pahala, yang didapatnya justru adalah dosa. Bahkan yang didapatnya adalah laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat juga pada contoh yang lain, persoalan hadiah. Hadiah itu agama sangat menganjurkan, saling memberi hadiahlah. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian. Misalnya kalian akan saling mencintai. Oleh karena itu Rasul menerima hadiah. Sesama sahabat itu sering memberikan hadiah. Ada sahabat memberikan hadiah sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi seandainya hadiah itu sudah dengan niat yang berbeda, kalau seandainya hadiah itu tujuannya tidak lagi untuk mendapatkan ridha Allah, tapi bisa hadiah itu berfungsi sebagai riswah. Hadiah juga sebutannya, tapi sesungguhnya itu adalah sogok, itu adalah riswah, itu adalah cara untuk memuluskan bisnisnya, itu adalah cara untuk memperlancar proyek-proyeknya. Kalau seandainya hadiah itu sudah tujuannya untuk yang tadi, maka hukumnya sudah berubah. Dia tidak lagi sesuatu yang halal, tapi dia justru menjadi sesuatu yang diharamkan karena akan bertujuan untuk bertujuan untuk melakukan sesuatu yang ternyata Allah dan Rasulnya tidak ridha. Oleh karena itulah Umar bin Abdul Aziz itu ketika ada di antara rakyatnya yang memberikan hadiah, dia tolak. Rakyatnya itu berargumentasi di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya? Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu menolak hadiah? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan untuk menerima hadiah? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Hadiah di zaman Rasul itu
itu benar-benar hadiah, maka dia menerima banyak hadiah. Hadiah paha kambing, ada gulai daging apa itu, unta dan lain sebagainya. Banyak yang menghadiah kepada Nabi. Nabi menerima. Pada masa itu hadiah benar-benar sebagai hadiah. Tapi pada masa saya sekarang ini, kata Umar bin Abdul Aziz, hadiah itu tidak lagi semata-mata hadiah, tapi dia sudah berubah kedudukannya, posisinya menjadi riswah, sehingga dia menolak. Oleh karena itu nama saja tidak boleh dijadikan patokan sebuah hukum. Karena ada nama baik, ada sesuatu yang diistilahkan dengan hal yang baik, tetapi ternyata dia tetap salah, tetap tidak boleh. Yang membuat dia salah itu adalah niat dan tujuan yang tidak benar. Walaupun namanya hadiah, walaupun namanya uang terima kasih, walaupun apa istilahnya, yang dipandang adalah substansinya. Apa hakikat sesuatu itu, itulah yang akan menjadikan dia sebagai hukum. Apa niat untuk melakukannya, itulah yang akan memberikannya hukum. Akad nikah saja, yang memang hukumnya adalah boleh, halal, masyru', tapi dia bisa menjadi haram kalau seandainya tujuannya adalah untuk tahlil, untuk menghalalkan kembali, bukan untuk menjadikannya sebagai istri. Ikhwati fillah, kita juga bisa lihat contoh yang lain itu pada ada namanya hilah. Hilah itu mensiasati sesuatu. Kalau mensiasati sesuatu yang ternyata akan menggugurkan kewajibannya kepada Allah, maka itu terlarang. Dulu sudah kita singgung kalau nggak salah ini. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya ada orang sengaja musafir agar tak berpuasa. Sengaja pergi musafir, keliling-keliling kemana-mana agar tidak berpuasa. Kalau memang niatnya ingin lari dari kewajiban puasa, maka dia telah melakukan satu kesalahan. Hilah ini bisa kita lihat dalam berbagai dalam berbagai persoalan fikih. Nampaknya baik, tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama. Ada orang yang menghabiskan hartanya berbelanja, ternyata tujuannya adalah agar mengurangi jumlah nisab. Jumlah harta yang dimiliki dengan berbelanja tadi itu sudah berada di bawah nisab, atau setidaknya mengurangi jumlah yang akan dibayarkan zakatnya. Itu menjadi satu dosa bagi dia. Allah akan mengetahui, pasti tahu apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Allah lebih mengerti dengan hamba itu sendiri, dengan apa yang ada pada hati dan niatnya. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim mengatakan, an-niyatu ruhul ibadah. Ini ungkapan dari Ibnul Qayyim, an-niyatu ruhul ibadah. Niat itu adalah ruhnya sebuah ibadah. Kenapa dia mengistilahkan dengan ruhul ibadah? Ruh itu sesuatu yang menghidupkan. Jiwa kita kalau seandainya tidak ada ruh, jasad kita ini kalau sudah tidak ada ruh, maka dia mati. Sebuah gerakan kalau tidak ada niat, berarti gerakan yang tidak ada ruh, maka gerakan itu gerakan mati. Dia tidak akan dihukumkan sebagai sebuah ibadah. Maka benar-benar perhatikan persoalan niat dan benar-benar serahkan semua amal kita kepada Allah untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sebelum lanjut ke poin berikutnya Ustaz, di poin niat ini ada pertanyaan dari 0812 73 335531. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya ini Ustaz, terkait dengan situasi dan kondisi kita saat ini, banyak pemutusan hubungan kerja di sana sini karena situasi wabah COVID-19 ini. Apakah boleh saya mempekerjakan karyawan dengan jumlah yang tidak banyak, tapi menggaji mereka dengan di bawah standar, atau boleh dikatakan di bawah UMR Ustaz? Ini seperti apa hukumnya Ustaz? Iya, keadaan yang dihadapi oleh semua orang hari ini memang memunculkan berbagai masalah dalam kehidupan. Salah satu dari masalah yang muncul adalah masalah ekonomi. Ada pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya bekerja lalu kemudian tidak, atau ada juga yang mengurangi pendapatan yang sebelumnya pendapatannya segini, gara-gara ini penghasilan bisa berkurang, belanja juga berkurang, maka gaji akan berkurang. Ada sebenarnya pelajaran penting yang harus kita tarik dari ini semua, bahwa kehidupan kita ini memang kita tidak boleh menyandarkannya kepada orang. Ini membuat semua orang jadi sadar ini. Sadar sesadar-sadarnya. Kalau selama ini kehidupannya, rezekinya, hidupnya disandarkannya kepada atasannya. Seolah-olah kalau tidak ada atasan, dia tidak makan. Seolah-olah kalau tidak kerja bersama dia, rezekinya tidak ada. Sekarang itu hilang semua itu. Keyakinan seperti itu. Sama dia pun hilang juga dia. Kalau Allah menghendaki. Kerja pun sama dia, berkurang juga rupanya rezeki. Ini semua menggambarkan bahwa persoalan rezeki, persoalan kehidupan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Membuat kita sadar sesadar-sadarnya dalam persoalan ini. Dulu orang banyak lalai-lalai dalam kehidupan, seolah-olah hidup ini tidak akan mati. Ada orang kaya sekaya-kayanya, mati dia gara-gara tidak bisa mendapatkan sesuatu yang gratis. Dia kaya, uangnya banyak, bisa beli apa saja, tapi mati gara-gara tidak bisa mendapatkan sesuatu yang gratis. Coba. Nah, ini pelajaran. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, jangan pula kita ngambil kesempatan. Karena ada orang mengambil kesempatan di atas kesempitan. Dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Sebelumnya masker itu 3.000 jadi 15.000. Sebelumnya harga ini cuma 50.000 jadi 250.000. Kalau tujuannya semata-mata untuk mengambil keuntungan pribadi, kena dia oleh kaidah kita hari ini. Sengaja melakukan sesuatu yang ternyata hanya sekedar untuk keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain. Jadi jangan kita mengambil kesempatan pula di atas kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi bersama. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang mungkin masih mampu untuk memberikan peluang kerja kepada orang lain, seandainya masih bisa untuk memberikan karyawan kita itu gaji seperti biasa, kena yakinlah dia akan sangat membutuhkan gaji itu. Dan kita mampu memberikannya. Atas dasar apa kita menurunkan gajinya? Berilah dia haknya, sesuaikan dengan yang sebelumnya, Allah akan ganti itu semua. Itu harus dipahami. Karena rezeki kita Allah yang ngatur. Kehidupan kita, rezeki kita tidak diatur oleh kerja kita. Kerja kita bahkan mungkin tidak ada hubungannya sama rezeki kita. Kerja itu adalah ibadah, rezeki itu hanya kejutan-kejutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nasihat saya, seandainya ada yang memang dia punya usaha, dia bisa mempekerjakan orang lain dan bisa memberikan gaji, kalau perlu lebihkan jika bisa. Jangan karena orang lain menurunkan, asal ikut-ikutan juga lah menurunkan, karena trennya sekarang menurunkan. Jangan lakukan itu. Tapi seandainya memang hasil dari produktivitas kerja selama ini memang berkurang dari yang sebelumnya, artinya selama ada COVID ini memang hasilnya juga berkurang, pendapatan perusahaan juga berkurang, yang dengan cara itu
ada pula konsekuensi mengurangi gaji karyawan sehingga dia di bawah UMR atau mungkin berkurang sedikit. Sebagai karyawan saya kira juga harus realistis dalam menerima ini, karena bukan keinginan pimpinannya untuk menurunkan, tapi keadaan yang memang membuat harus itu terjadi. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya sama-sama menerima secara realistis keadaan seperti itu. Dengan satu harapan yang mudah-mudahan nanti kalau kondisi sudah berubah, dia akan kembali normal, hitungan-hitungan gaji seperti biasa. Nah, oleh karena itu, seandainya penurunan gaji karyawan tadi karena memang keadaan menuntut seperti itu, boleh buat, sampaikan saja. Tinggal berterus terang karena keadaan. Dia pun masih bersyukur bisa bekerja. Karena ada orang yang sudah tak boleh lagi bekerja di situ. Mungkin perusahaannya bangkrut, lalu dia tak bisa lagi bekerja. Ini masih dibolehkan untuk bekerja, cuma dengan gaji yang lebih sedikit. Nah, tapi jujurlah dalam menentukan keadaan, seandainya tidak perlu mengurangi, jangan dikurangi. Kalau perlu ditambah karyawannya. Seandainya memang memungkinkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Allah yang akan mengganti itu semua. Kita kalau bicara rezeki jangan pakai matematika kita. Pakai matematika Allah, pakai hitung-hitungan Allah. Kalau kita pakai hitungan kita, 2 kali 2, 4 dia. Kalau hitungan Allah, tidak seperti itu. 2 kurang 2 itu bisa 200. Bukan 2 kali 2, 4. 2 kurang 2. Itu bisa menjadi sekian ratus. Nah, ini yang perlu dipahami secara bersama. Saya kira itu untuk menanggapi pertanyaan tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa direnungi dan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai riswah atau sogo ini, Ustaz. Apa Ustaz, bagaimana hukumnya dengan pegawai negeri sipil yang ketika masuk seleksi itu dengan menyogok? Bagaimana dengan gaji ataupun status yang dia terima tiap bulan saat ini? Apakah boleh dikatakan halal atau bercampur? Dan seperti apa ini penjelasannya, Ustaz? Iya. Yang jelas hukum asal dari sogo, dari riswah itu haram. Tidak bisa diutak-atik itu. Ar-rashi wal murtashi finnar. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang menerima sogok, dua-duanya dalam neraka. Ini hukum umum. Dan itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kajian siasah syariah itu nanti sogokan itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ibtalu haqqil ghair. Ibtalu haqqil ghair. Sogokan yang membuat batalnya hak orang lain. Ini parah ini. Ini yang paling parah. A lulus, yang B tidak lulus. Si A lulus, B nggak lulus. Karena B ini banyak duit, bapaknya pejabat, dia punya banyak uang, dibayarlah oleh dia. Akhirnya A ini gagal, B lulus. Ini ibtalu haqqil ghair. Membatalkan hak orang lain. Besar dosanya. Berarti dia telah merampas apa yang bukan haknya. Tapi ada di sisi lain nanti dia ghair ibtali haqqil ghair. Dia tidak membatalkan hak orang lain. Cuma dia ingin mendapatkan haknya. Dia yang memang brilian otaknya. Dia punya kemampuan dalam persoalan yang akan dikerjakannya. Lulus dia. Tapi tidak akan jadi lulus kalau tidak bayar.
Dia kalau bayar, dia tidak menggagalkan hak orang lain. Dia ingin mengejar hak dia. Tidak pula boleh 100% hal yang seperti ini. Tapi yang paling berdosa di sini adalah dia yang meminta. Kenapa harus dia minta? Karena itu sudah menjadi hak dia. Nilai tertinggi dia. Lulus dia. Tapi nggak bisa dia dapatkan itu kalau dia tidak bayar. Seandainya dia siap membayar juga, perbanyaklah istighfar kepada Allah, tapi persoalannya lebih ringan dari yang tadi. Karena dia tidak menggagalkan hak orang lain. Nah, oleh karena itu, dalam mendapatkan pekerjaan, seandainya memang kita tidak pantas di situ, kita tidak lulus, ngapain dikejar-kejar dengan dosa? Cari yang lain. Mungkin kita pasnya adalah pada pekerjaan yang lain. Tapi kalau kita bisa di situ, layak untuk di situ, bahkan mungkin orang lain tak semampu kita untuk mengerjakan itu, bahkan boleh untuk meminta agar kita ada di situ. Seperti Nabi Yusuf, ketika dia ingin meminta dirinya agar mengurus persoalan ekonomi Mesir pada masa paceklik, inni hafizun alim. Saya yang mampu menjaga, saya yang mengerti dalam persoalan ini, dan diangkat dia menjadi itu. Tapi ini bukan persoalan menyogoknya nih, ini persoalan meminta. Boleh tidak kita meminta satu jabatan ketika kita menganggap kita bisa. Nah, jadi intinya dalam persoalan riswa kita harus berhati-hati, karena hukum asalnya jelas adalah sesuatu yang terlarang. Namun nanti dia akan dapat dibagi dua. Ada riswah sogok yang membatalkan hak orang lain, ini paling parah, dua-duanya finnar, jelas ini. Tapi ada yang memang dia merasa mampu, itu hak dia, tapi dia terpaksa melakukan itu, maka untuk hal-hal yang seperti ini, insya Allah persoalannya akan lebih ringan, tapi tetap memperbanyak istighfar dalam hal yang seperti itu. Kalau yang pertama, jangan lakukan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Iya, baik. Jadi tadi kita berhenti pada ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan an-niyatu ruhul ibadah. Niat itu adalah ruhnya sebuah ibadah. Baik, ikhwati fillah, bahkan ada kaidah lain. Ini akan kita tambah kaidah kita pada hari ini. Yang tadi kita sudah anggap selesai penjabarannya. Kaidah yang berikutnya yang berkaitan dengan persoalan niat adalah al-mubahat tasiru bin niyati ta'at. Apa arti dari kaidah ini? Al-mubahat, perbuatan-perbuatan yang hukumnya adalah mubah, tasiru bin niyati ta'at. Dia akan bisa berubah dengan niat. Jadi mubah dia dengan adanya niat akan bisa berubah menjadi taat, menjadi sebuah ketaatan. Biasanya kita kalau bicara soal mubah, itu kan sering didefinisikan mubah itu dalam kajian-kajian fikih, la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Tidak berdosa kalau dia lakukan, dan juga tidak berpahala, tidak berdosa kalau seandainya dia tinggalkan, dan tidak pula berpahala kalau seandainya dia lakukan. Wa yakunu fi'luhu wa tarkuhu siyan. Melakukan atau tidak melakukan itu sama saja. Dibuat dia tidak berpahala, ditinggalkan pun dia tidak berdosa. Tetapi hal-hal yang mubah seperti ini itu akan bisa menjadi ibadah, akan bisa berubah menjadi satu bentuk ketaatan, walaupun yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan yang secara hukum fikih dia disebut sebagai hukum mubah. Tetapi dia bisa berpahala, bahkan dengan melaksanakan mubah bisa menjadi sebuah ketaatan, tapi dengan catatan diikutkan dengan niat. Nah, disinilah
salah satu dari sisi keindahannya agama Islam, di mana Islam ini bisa membuat semua bentuk perbuatan yang kita lakukan bernilai pahala. Tidak ada yang sia-sia. Meskipun dalam definisinya tadi, tinggalkan atau dibuat sama saja. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Itu pandangan umum untuk mubah. Tapi dengan diikutkan oleh niat, dengan adanya niat dalam perbuatan mubah seseorang, maka yang mubah tadi akan bisa menjadi sumber pahala, bisa menjadi sumber kebaikan bagi seseorang yang bisa dianggap itu sebagai sebuah ketaatan. Sebelum kita masuk contoh, kita lihat dulu, ada enggak landasan syar'i, ada enggak dalilnya? Halo Ustaz. Iya. Kita jawab telepon yang masuk Ustaz. Oh ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Baik, silakan Pak Aldi. Pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya suami punya 3 anak, jadi agak keluar dari tema ini sedikit Ustaz. Silakan. Jadi saya kemarin sudah sekitar 15 hari, saya disuruh pergi sama orang rumah Ustaz. Iya. Jadi suruh pergi makanya nggak mau lagi sama saya. Ya terlepas dari kesalahan, kalau ini intinya kesalahan yang saya lakukan itu tak seberapa lah Ustaz. Nah, jadi ini udah 15 hari Ustaz, saya balik ke rumah orang tua. Iya. Jadi cuma untuk pemilunya tak masih saya ini Ustaz, masih ya tak untuk anak saya kirim lah. Nah, jadi yang mau saya tanyakan Ustaz, mohon petunjuknya Ustaz. Jadi bagaimana apa yang harus saya lakukan lagi Ustaz? Iya. Demikian aja Ustaz. Baik Pak Aldi. Jazakallah khairan. Nanti insya Allah dijawab oleh Ustaz. Baik, silakan Ustaz untuk langsung dijawab Ustaz. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Aldi. Mudah-mudahan dia bisa cepat selesai dari persoalan yang sedang dia hadapi sekarang ini. Memang kita harus berhati-hati dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini. Mungkin perlu juga untuk memuhasabah diri sama-sama. Apakah seorang istri yang tadi pergi meninggalkan suaminya itu dan alasan yang syar'i atau tidak? Karena kalau seandainya, kalau kita lihat kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu meninggalkan rumah suami tanpa izin seperti itu saja itu sudah sebagai satu kesalahan. Tapi tidak mungkin dia melakukannya kecuali karena ada sebab. Nah, maka sama-sama harus memuhasabah baik suami ataupun istri. Seorang istri jangan cepat-cepat untuk ingin berpisah. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin talabat min zawjihal firaqa min ghairi ma ba'sin lam tajid raihatal jannah. Seorang perempuan kalau seandainya dia ingin minta pisah dari suaminya tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada alasan yang bisa diterima, lam tajid raihatal jannah, dia tidak bisa mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, mencium aromanya saja tidak bisa. Dalam hadis lain dikatakan Rasul, aroma surga itu sudah tercium dari jarak segini-segini, kata Rasul. Nah sekarang aroma itu aja tidak. Berhati-hati betul. Sebesar apakah kesalahan seorang suami sehingga dia lari dari rumah suaminya seperti itu? Apakah tidak bisa dimaafkan lagi? Benar-benar fatalkah? Kalau hanya dalam persoalan ekonomi, bukankah Allah juga menjanjikan kalau kedekatan kita semakin dekat kepada Allah, itu akan membuat keadaan ekonomi kita menjadi
baik, karena Allah akan berikan rezeki dari sisi yang tidak kita duga-duga. Sebagai seorang suami juga harus muhasabah diri, apa yang sudah dilakukan selama ini. Adakah hak-haknya yang tidak terpenuhi? Adakah tindakan-tindakan yang ternyata menyakiti dia, lalu terus-terusan dilakukan? Kalau memang pernah seperti itu, bertaubatlah, beristighfarlah, minta maaf kepada dia, dan tidak diulangi lagi. Ya, karena bisa saja itu satu kesalahan yang oleh dia berat. Tapi mungkin bagi kita, saya tidak melakukan hal yang sepertinya biasa-biasa. Itu mungkin menurut kita. Tapi kan tidak bisa kita sendiri yang menilai. Maka masih diperlukan adanya komunikasi. Ada komunikasi yang perlu dilakukan antara suami dan istri. Ingat, yang akan menjadi korban bukan hanya dia berdua, tapi adalah anak. Istri akan bisa nyari suami lagi. Suami akan bisa nyari istri lagi. Tapi anak akan terkatung-katung. Mereka mungkin tidak akan mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, baik dari ayahnya atau dari ibunya. Oleh karena itu, dari apa yang ditanyakan tadi, karena tidak disampaikan tadi persoalannya seperti apa, tapi saya berharap antara Bapak Aldi dengan istri coba kembali berkomunikasi, kembali berupaya untuk menjalin hubungan dengan baik. Kalau perlu ada pihak ketiga, ambil dulu pihak ketiga itu untuk mencairkan suasana sebagai sebagai mediator yang bisa memediasi antara dia berdua. Karena biasanya kalau baru bertengkar lalu ketemu, mungkin akan menimbulkan pertengkaran yang lebih besar. Kalau memang itu akan terjadi, mungkin perlu ada pihak-pihak ketiga. Ada mungkin orang yang disegani oleh istri, ajak dia ngobrol oleh yang disegani tadi, kasih masukan-masukan. Kemudian juga dari pihak yang sebelah sini mungkin ada orang yang disegani, yang bisa untuk ucapannya didengarkan. Nah, itu perlu dilakukan. Kalau masih ada jalan untuk bersama-sama, janganlah mengambil jalan untuk berpisah itu. Dalam hadis dikatakan, abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci adalah tolak. Dikatakan halal berarti boleh. Dikatakan dibenci berarti itu bukanlah solusi yang pertama. Sikap bapak yang masih memberikan nafkah itu bagus, karena memang masih ada kewajiban. Bahkan kalau seandainya dalam keadaan sudah diceraikan pun, tapi masih dalam masa iddah, itu ada namanya mut'atul iddah. Ada memberikan kewajiban untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan istri selama dia masih dalam keadaan beriddah. Kalau ini kan belum ada lafaz talak. Saya nggak tahu apakah sudah terucap lafaz talak atau tidak. Kalau seandainya tidak ada terucap lafaz talak itu, maka berarti belum terjadi tolak. Yang terjadi tolak itu dengan lafaz, dengan bahasa. Ada bahasa yang diucapkan. Bahkan kalau di Indonesia malah ketok palu di persidangan. Tapi kalau dalam kajian fikih, dengan terucapnya lafaz secara sadar dan terang oleh seorang suami, maka itu bisa menjatuhkan tolak. Mudah-mudahan itu belum terjadi. Masa berpikir mungkin sekarang satu di rumah orang tua, satu lagi di rumah yang berbeda. Mudah-mudahan dua-duanya sedang berpikir, dan kita semua ikut mendoakan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar secepat mungkin dari apa yang sedang dialami oleh Bapak Aldi. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan ini juga menjadi solusi dan perenungan bagi Bapak Aldi dan juga keluarga. Kita lanjut ke pembahasan Ustaz. Iya. Tadi sudah kita sampaikan arti dari kaidah itu, bahwa perbuatan-perbuatan yang mubah itu akan bisa berubah menjadi ketaatan. Kalau menjadi ketaatan berarti menjadi ibadah. Kalau menjadi ibadah berarti menjadi pahala. Apa yang akan bisa merubahnya? Yang akan merubahnya adalah niyah, adalah niat. Dari mana didapat ini oleh para ulama? Hadis utamanya tetap yang tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Ketika Nabi mengatakan wa inna malikul limri'in manawa, bagi siapa saja mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, sekarang ada perbuatan mubah, lalu dia niatkan untuk kebaikan, yang mubah akan berubah menjadi taat. Diikutkan dengan hadis-hadis yang lain sebagai aplikasi dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam kehormatan salah seorang kalian itu ada sedekah. Jadi ketika suami mendatangi istrinya, memberikan hak nafkahnya, nafkah zahirnya, itu adalah sedekah. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang mubah. Nah, Nabi membahasakan itu adalah sedekah. Kalau sahabat berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah ketika kami mendatangi istri kami untuk melepaskan syahwatnya, dia bisa mendapatkan pahala? Dapat pahala juga itu, kata sahabat. Nanya sama Rasul. Kata Rasul, ara'aitum law wada'aha fil haram. Bagaimana menurut kalian kalau ia letakkan syahwatnya itu pada yang haram? Apakah dia dapat dosa? Mereka bilang, iya, dia dapat dosa karena meletakkan pada sesuatu yang haram. Nah, kata Rasul, begitu juga kalau seandainya dia meletakkannya pada sesuatu yang halal, maka dia bisa mendapatkan pahala. Nah, maka perbuatan hal-hal yang mubah bahkan melampiaskan syahwat sendiri itu ternyata bisa berubah menjadi ketaatan. Bahkan Nabi membahasakannya dengan sedekah. Apa niat yang ada di sini? Niatnya tentu saja adalah untuk menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan istri, menjaga kebaikan dirinya, iffahnya, agar tidak terjebak dan terjerumus kepada perbuatan dosa. Sehingga Nabi beranalogi dia di sini. Seandainya dia letakkan pada yang haram, dia mendapatkan dosa. Maka begitu juga kalau dia letakkan pada yang halal, maka dia akan menjadi pahala dan akan menjadi sedekah. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alaiha. Kata Rasul, sesungguhnya kamu tidaklah menginfakkan satu nafkah pun kecuali akan diberikan pahala atas perbuatan itu. Hatta luqma tarfa'uha ila fi imra'atik. Sampai suapan nasi yang kamu berikan ke mulut istrimu pun itu adalah pahala. Nah, berarti infak, sedekah itu bukan hanya baru disebut infak dan sedekah, itu bukan hanya ketika kita berikan kepada orang lain. Bahkan sebelum kita berikan kepada orang lain pun, makanan-makanan yang kita siapkan, kita berikan untuk anak dan istri kita, itu sesungguhnya adalah infak, nafkah, atau sedekah yang semua itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Imam Ahmad, dia punya wasiat kepada anaknya. Jadi apa kata Imam Ahmad kepada anaknya itu? Ya bunai, inwil khair, fa innaka ma tazalu bi khairin ma nawaital khair. Kata beliau, wahai anakku, selalulah berniat untuk berbuat baik, fa innaka, karena sesungguhnya kamu ma tazalu bi khair, senantiasa akan berada dalam kebaikan, ma nawaital khair, selagi kamu meniatkan untuk berbuat baik. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, pendengar Radio Robani yang dimuliakan Allah, selalulah berbuat baik, selalulah berniat baik dalam perbuatan kita, maka
Apapun perbuatan-perbuatan dalam keseharian kita dengan niat yang baik itu semua akan menjadi ibadah, akan menjadi satu bentuk ketaatan. Pesan Imam Ahmad kepada anaknya ini menjadi penting bagi kita bersama dalam kehidupan kita, agar kita juga berpesan kepada diri kita masing-masing dan berpesan kepada anak kita, kepada keluarga kita, agar tetap untuk memiliki niat yang baik. Ingat, niat yang baik inilah akan melahirkan pahala. Inilah indahnya agama kita. Setiap detik waktu kita akan bisa bernilai pahala. Jangan dikira nanti bapak-bapak yang pergi ke kantor untuk bekerja itu semata-mata untuk urusan dunia. Kalau ingin keberangkatannya dari rumah untuk bekerja menjadi ibadah, menjadi pahala, bawa niat baik. Ikutkan niat baik. Apa itu niat baik agar bisa menjadi pahala? Bahwa saya pergi bekerja untuk mencari nafkah karena memang saya sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak dan istri saya. Mulailah langkah dengan bismillah, baca doa apa yang harus dibaca, lalu bekerjalah, mohonlah kepada Allah. Kalau itu yang ada pada semua orang, yakinlah dalam waktu bekerjanya, di tempat bekerjanya, dia akan berupaya untuk tidak menyimpang. Dia akan berupaya untuk hanya melakukan hal-hal yang halal-halal saja. Kenapa? Karena dari awal sudah dimulai dengan niat yang baik. Dia sadar bahwa hasil ini akan diberikan kepada anak dan istri. Kalau akan diberikan kepada anak dan istri, masa mau mencari yang haram untuk anak dan istri? Padahal hadis mengatakan daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuk dia. Nah, setiap detik waktu dia mencari nafkah tadi, itu akan bisa bernilai ibadah. Karena dia sudah kaitkan perbuatannya itu dengan Allah, dia kaitkan perbuatannya dengan niat yang baik sehingga berubah menjadi ketaatan. Nanti akan kita lihat ada beberapa contoh, karena hal-hal yang mubah ini itu biasanya itu ada pada al-ma'kal wal mashrab wal maskan wal malbas. Itu biasanya hal-hal yang sifatnya tradisi itu masuk dalam kategori mubah, kebiasaan keseharian kita. Apa yang kita makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Nah, tetapi ini semua akan bisa berubah menjadi kebaikan. Apa contoh? Al-aklu wasyurbu mubah. Makan dan minum itu secara hukum umum disebut sebagai mubah. Orang kalau ditanya apa contoh mubah, dia jawab makan, minum. Tetapi faman nawa at-taqawwi bihi ala ta'atillah kutiba lahu ajruhu. Tetapi siapa yang meniatkan makan dan minumnya itu untuk at-taqawwi ala ta'atillah, untuk supaya kuat beribadah, makan dia, minum dia dengan tujuan agar bisa kuat beribadah, bisa berdiri tegak dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya dengan cara makan dan minum. Kutiba lahu ajruhu, maka ditulislah baginya pahalanya. Dia tidak lagi sekedar makan biasa saja, tidak lagi sekedar minum seperti kebiasaan minum biasa. Karena ada orang minum ya kebiasaannya minum memang. Pagi-pagi orang sarapan, itu kebiasaannya memang pagi itu sarapan. Nanti pas siang, giliran siang makan, itu namanya tradisi, al-adat. Satu bentuk kebiasaan yang berulang dia. Kalau tidak diikutkan dengan niat baik, dia tidak akan ditulis sebagai satu pahala. Tapi kalau diikutkan dengan niat yang baik, maka akan ditulis sebagai satu kebaikan. Menjadi pahala, menjadi ketaatan,
yang membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian umpamanya. Berpakaian juga seperti itu. Dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pakai pakaian dia suka menggunakan pakaian yang warna putih. Jadi Rasul paling suka memakai pakaian yang warna putih. Nah sekarang kita pakai pakaian juga, kita pakailah pakaian yang warna putih. Tidak harus sebenarnya kita pakai pakaian warna putih itu. Karena warna bisa warna-warni, bisa hitam, bisa coklat, bisa merah, bisa putih. Nah, tapi sekarang kita ambil pakaian yang warna putih dan kita niatkan karena Rasul itu suka warna putih, maka saya pakai juga warna putih ini karena Rasul saya suka. Dia pakai baju ketika itu menjadi sebuah pahala, menjadi kebaikan. Kan berarti kita bisa mendulang pahala, kita bisa mendulang kebaikan sebanyak-banyaknya setiap hari. Rasul kalau pakai sesuatu itu biasa memulainya dari sebelah kanan. Karena dalam hadis dikatakan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka memulai sesuatu dari sebelah kanan, pakai sendalnya dan ketika sisir rambut. Nah sekarang kalau seandainya kita pakai sendal, kita mulai dari sebelah kiri, berdosakah? Mungkin tidak dikatakan tidak berdosa. Tapi kalau seandainya kita mulai dari kaki kanan kita, pakai sandal, mulai dari sebelah kanan, dengan niat bahwa Nabi kita mencintai untuk memulainya dari sebelah kanan. Maka pakai sandal kita di pagi itu, di hari itu, atau di saat itu pakai sandal yang bernilai pahala. Luar biasa mengikuti Nabi ini. Jadi asal kita niatkan mengikuti Nabi, padahal halnya biasa-biasa aja tuh. Pakai baju kita mulai dari lengan kanan, sisir rambut kita, fitarajjulihi, tana'ulihi wa tarajjuli. Tarajjul itu sisir rambut. Berarti Rasul sisir rambut mulai dari sebelah kanan. Nah, kita sisir rambut kita mulai dari sebelah kanan dengan satu niat. Ingin mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu akan menjadi pahala, akan menjadi satu kebaikan. Jadi niat mengikuti Nabi tadi itu akan menjadi pahala. Maka luar biasa niat ngikut Rasul itu. Orang kadang sekarang jadi bahan-bahan guyonan, bahan tertawaan. Kalau dikatakan ikut Nabi, seolah-olah hal yang remeh, itu hal yang biasa-biasa saja. Jangankan untuk hal-hal yang memang menjadi sebuah hukum sunnah atau wajib. Kalau yang wajib jelaslah itu kan, Nabi mewajibkan atau Nabi menyunat. Hal yang mubah saja, hal-hal yang hukumnya boleh-boleh saja, tapi kalau kita niatkan mengerjakannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka perbuatan di situ akan menjadi satu pahala dan satu kebaikan. Maka seringlah lakukan itu, niatkan senantiasa untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ ada kemuliaan, di situ ada pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustaz, sebelum lanjut lagi kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk di 081273335531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaan agak area pribadi Ustaz, agak privat. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau keluar sperma di bulan suci Ramadan tanpa syahwat? Juga mohon penjelasannya mengenai yang lagi viral saat ini Ustaz, kalau onani tidak membatalkan puasa. Nah, Ustaz. Keluar sperma itu biasanya karena unsur kesengajaan.
Kalau keluar sperma itu unsur kesengajaan. Kalau bukan kena unsur kesengajaan, mungkin bukan sperma, tapi mungkin mazi. Maka dalam kajian fikih itu ada ma'ul mani, ada sperma. Ada ma'ul mazi, air mazi. Ada lagi ma'ul wadi, air wadi. Ada lendir-lendir yang mengikut pipis, selesai pipis lalu tiba-tiba ada lendir, itu namanya wadi. Ada mazi. Mazi itu mungkin ada orang terlintas pikiran-pikiran yang porno, yang tidak baik, mendatangkan syahwat. Tiba-tiba nanti ada cairan yang keluar. Itu mazi. Wadi dan mazi itu tidak membatalkan puasa. Tapi sekali lagi, unsur kesengajaan ini sangat penting untuk didudukkan. Kalau ada orang mimpi tidur siang hari mimpi basah, dia keluar sperma, tidak batal puasanya. Kenapa? Karena mimpi. Karena itu bukan karena kesengajaan. Tapi kalau keluarnya secara sengaja, maka puasa batal. Oleh karena itu onani membatalkan puasa. Karena onani itu adalah secara sengaja untuk mengeluarkan sperma. Itu membatalkan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu tinggal diperhatikan saja. Apakah memang yang keluar itu adalah sperma atau tidak. Yang kedua, sengaja atau tidak. Itu akan mempengaruhi kepada hukum. Seperti yang saya contohkan tadi, mimpi basah di siang hari itu tidaklah membatalkan puasa karena bukan kesengajaan dia. Tapi kalau sengaja dia dikeluarkannya, itu akan membatalkan ibadah puasa. Walaupun dia tidak berhubungan suami istri, tapi dikeluarkannya secara sengaja. Dan apa beda antara mani dan mazi? Kalau mani itu yatalazzazu inda khurujihi. Itu yang membedakan. Kalau mani itu ada kenikmatan saat keluarnya. Kita tahu, merasakan dan ada kenikmatan. Kalau mazi la yatalazzaz. Dia tidak ada kelezatan di situ. Tidak menikmati saat keluar. Bahkan tanpa diketahui tiba-tiba dia sudah keluar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menggulung lengan baju ketika sholat, sebagaimana menggulung celana ketika saat sholat? Nah Ustaz. Wallahu alam, saya tidak tahu penjabaran secara rinci dalam persoalan ini. Apakah kalau menggulung kaki celana itu tujuannya adalah untuk supaya mata kaki terlihat, agar dia tidak isbal. Karena dalam hadis juga dikatakan bahwa Allah tidak menerima sholat orang yang apabila mata kakinya tertutup oleh celana. Maka diupayakanlah untuk menggulung-gulungnya. Sebenarnya menggulungnya itu bukan hanya saat sholat saja itu. Yang diminta oleh Nabi itu terlepas nanti dari perdebatan hukumnya seperti apa. Tapi yang diminta oleh Rasul untuk tidak isbal itu bukan hanya dalam sholat saja, tapi sepanjang keseharian kita. Maka Umar bin Al-Khattab ketika ketemu dengan seseorang yang celana kakinya di bawah, itu katanya irfa saubak, angkat sedikit pakaian kamu itu. Fa innahu atqa li rabbik, itu menunjukkan lebih bertakwanya kamu kepada Tuhanmu, wa anqa li saubik, dan lebih membersihkan pakaianmu. Karena ada orang yang kaki celananya diinjak-injak sampai kotor-kotor. Jadi angkat sedikit, karena itu membersihkan pakaian. Tapi apakah hukum itu ada pada baju juga? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang saya tahu justru malah sebaiknya untuk tidak digulung-gulung, untuk malah membiarkannya. Itu yang saya tahu. Tapi rinciannya seperti apa, dalilnya saya juga tidak hafal yang berkaitan dengan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang dimana transfer gaji tiap bulan itu diwajibkan di sebuah atau di satu bank yang dalam tanda kutip adalah bank konvensional Ustaz. Apakah gaji yang saya terima tiap bulan ini termasuk riba atau seperti apa Ustaz? Dia bekerja di Sebuah perusahaan di transfer gaji oleh satu bank Ustaz. Berarti transfer gaji persoalannya. Karena ada memang kerjasama yang sudah dibangun, atau ada juga kerjasama yang belum memungkinkan dengan bank-bank yang lain. Dulu di awal-awal munculnya bank syariah itu, mereka belum punya modal cukup untuk menanggulangi berbagai kebutuhan. Sehingga kalau ada perusahaan, bahkan kampus-kampus, universitas, ingin kerjasama dengan mereka, tapi mereka belum bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan itu, terpaksalah untuk yang lain. Kalau hanya sekadar transfer seperti itu mungkin tidak terlalu bermasalah. Kalau bisa dihindarkan ya bagus, tapi kalau tidak itu hanya sekedar transfer dari gaji, yang apalagi kita sebagai pekerja mungkin tidak punya kebijakan dalam persoalan itu, dan dia tidak punya kaitan langsung dengan produk-produk yang beredar di bank itu. Yang dipersoalkan adalah ketika dia yang sebagai pekerja di bank konvensional yang memang ikut langsung dalam transaksi-transaksi yang ada, itu yang mungkin perlu berhati-hati. Kalau sekedar transfer seperti itu, insya Allah belum menjadi hal yang dipersoalkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan lagi Ustaz, sebelum masuk materi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah hukum menghisap rokok elektrik Ustaz yang namanya vape? Kemudian bagaimana juga jika saya tidak lagi mengkonsumsi atau menghisap rokok yang bukan vape, tapi saya hanya mengkonsumsi rokok elektrik tersebut, apakah saya sudah terhindar dari hukumnya atau seperti apa Ustaz? Sudah ada banyak penelitian-penelitian tentang bahayanya rokok elektrik itu, yang ternyata tak kalah bahayanya dengan yang non elektrik. Maka saya nggak tahu kenapa kok harus rokok gitu, kenapa kok harus asap gitu. Ada lagi sekarang yang menamakan rokok herbal. Rokok herbal, asap juga yang keluar, yang dihisap-hisap begitu. Manusia yang cerdas itu ketika ia bisa memilih yang terbaik untuk diri dia. Tapi ada orang memilih hal yang buruk untuk diri dia, itu dia sedang menunjukkan kejahilannya. Apabila memang sudah ada banyak penelitian, terlepas nanti dari hukum. Karena kadang ada hal-hal yang kita tidak mesti bicara hukum. Kalau kita bicara hukum nanti, rokok itu pun sebagian orang bilang makruh. Kalau yang dibicarakan hukum. Dan yang akan terjadi adalah perdebatan-perdebatan. Jadi pendekatannya tinggal kita lihat apa manfaat dan masalah yang akan kita dapatkan. Kalau memang akan mendatangkan kemudaratan, apalagi kemudaratan itu besar, buat apa kita memilih cara itu? Mau elektrik kah namanya, mau herbal kah dia, mau non elektrik kah dia namanya, apa aja namanya. Yang jelas itu bisa mendatangkan kemudaratan bagi kehidupan. Ya jangan laksanakan. Nah, maka saya menghimbau kepada semuanya, khususnya yang bertanya, kalau bisa tinggalkan. Sebenarnya bisa itu, cuma mau atau tidak. Ada orang beralasan kan saya belum sanggup meninggalkan. Bukan belum sanggup, tidak mau meninggalkan. Buktinya dalam puasa 12 jam, 13 jam dia bisa tidak menghisap itu. Kalau memang bisa 12 jam, bisa 24 jam. Latih terus, coba. Tapi niat benar-benar untuk meninggalkan. Allah akan bantu itu.
Tapi kalau belum ada niat meninggalkan, yang ada baru niat merubah-rubah nama saja, ya setiap yang dilarang oleh agama pasti buruk. Dan setiap yang disuruh oleh agama itu pasti baik. Pasti di situ ada kebaikan dan kemaslahatan. Maka mari sama-sama kita meninggalkan hal-hal yang terlarang dan sama-sama berupaya mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Sebelum masuk ke materi lagi Ustaz, ada satu pertanyaan lagi dari Akmar di Tarai. Ustaz, mengenai niat tadi, apakah yang kita niatkan untuk hal-hal yang mubah ini hanya mencontoh Nabi saja atau berlaku untuk para sahabat dan juga orang soleh Ustaz? Sepertinya kita memakai sorban seperti Umar misalnya Ustaz. Apakah ini juga memperoleh pahala? Nah Ustaz. Iya. Ada perbuatan yang mubah dan mubah itu bisa bernilai kepada ibadah. Kan seperti itu. Tentu saja yang paling kita contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat sendiri adalah mencontoh Rasul. Maka kalaupun ada sahabat yang berbuat sesuatu, mereka tentu juga mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hal-hal yang mubah kita boleh-boleh saja. Untuk umpamanya ada Umar atau Abu Bakar menjadikan satu kebiasaannya. Lalu orang ingin melakukan hal itu karena perbuatan itu adalah perbuatan mubah, karena adalah perbuatan yang mubah, maka tentu saja hal-hal yang boleh seperti itu, boleh tidak. Tapi apakah kalau mengikuti mereka selain Rasul itu bisa mendapatkan pahala? Wallahu a'lam. Kalau dalam hadis lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berdasarkan hadis ini ya bisa saja, mudah-mudahan. Tapi yang jelas kita tentu mengutamakannya kepada apa yang dilakukan oleh Rasul. Bahkan jika ada yang lain yang bertentangan, maka yang akan jadi patokan tetap adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira seperti itu, wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke materi sedikit lagi Ustaz. Iya. Dari apa yang kita katakan tadi, di sini masuklah contoh yang sering dipertanyakan itu yang hubungannya dengan puasa. Benar enggak tidurnya orang puasa itu ibadah? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ada sebenarnya riwayatnya, tapi sepertinya dhaif yang riwayatnya itu. Tetapi kalau kita bawa kepada kaidah kita hari ini, yang mubah bisa menjadi ketaatan. Seandainya ada orang yang tidur dan dengan tidurnya itu niatnya adalah untuk memperkuat fisiknya agar bisa beribadah lagi, maka tidurnya itu akan menilai ibadah. Dari pagi dia baca Quran, zikir sampai jam 11. Tidur dia jam 11 itu. Agar nanti di siang hari dia bisa kembali memperbanyak ibadah. Maka tidurnya akan menjadi ibadah. Nah, tapi seandainya diamalkan secara letterlek hadis yang dhaif tadi itu, tidur orang berpuasa adalah ibadah, sehingga dari pagi sampai sore tidur, itu malah bukan jadi ibadah itu. Malah dia menghilangkan peluang-peluang untuk mendapatkan kebaikan selama dia berpuasa. Jadi lagi-lagi baru tidur itu bernilai ibadah kalau seandainya diniatkannya untuk memperkuat fisiknya agar bisa beribadah. Ada orang meniatkan tidur siang agar kan ada qailulah namanya. Katanya qailulah itu sebelum zuhur ya, yang paling bagus. Itu bisa memperkuat untuk bangun malam. Sampai seperti itu kekuatan dari qailulah. Maka kalau dia lakukan itu dengan niat adalah untuk biar kuat beribadah di malam hari, maka insya Allah dia bisa mendapatkan pahala dari tidurnya. Tapi lagi-lagi jangan menghabiskan waktu oleh orang yang berpuasa itu hanya untuk tidur
Atau jangan hanya ibadah tidur saja yang dilaksanakan oleh orang yang sedang berpuasa. Karena bisa-bisa justru dia kehilangan berbagai macam bentuk peluang-peluang ibadah dan kebaikan hilang dikarenakan oleh tidur itu. Apa kata Imam As-Suyuti terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang tadi itu? Pakaian, makan, minum. Kata dia, fahazi yusabu fa'iluha iza qasada bihi taqarrub ilallah. Hal-hal yang tadi itu, yang kita contohkan tadi itu, yusabu fa'iluha, akan diberi pahala pelakunya iza qasada bihi taqarrubu ilallah. Apabila dia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika tidak, fa illam yaqsid dzalik, jika tidak berniat untuk itu, fala sawabalahu, maka dia tidak mendapatkan pahala itu. Nah, maka benar-benar yang akan mendapatkan atau yang membuat dia menjadi mendapatkan pahala itu adalah niat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, inilah kaidah tambahan kita pada sebagai kaidah baru yang sebagai tambahan untuk materi kita pada hari ini, di mana al-mubahat tasiru bin niyati ta'at. Perbuatan-perbuatan mubah itu akan menjadi taat, menjadi satu ketaatan yang merubahnya adalah niat yang baik, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita bahas di pagi hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Jazakallahu khairan juga untuk teman-teman yang sudah bertanya melalui telepon ataupun di pesan singkat melalui WhatsApp di 0812 73 335531. Dan mohon maaf untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Insya Allah esok kita akan ketemu lagi di jam dan waktu yang sama, juga di frekuensi yang sama, untuk bisa menyimak kajian duha seperti biasanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis untuk kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.